Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim akan berpetualang di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mungkin kalau misalkan para penonton setia channel YouTube Rizkuna Channel udah pada tahu nih lokasi ini Kang Hakim sedang berada di mana. Ya, benar sekali, Kang Hakim sedang berada di rumahnya Ibu Juju dan juga Bapak Ganda. Ibu Juju dan juga Bapak Ganda ini tinggal di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Dan akses menuju rumahnya itu sangat indah sekali ya, pemandangan itu sangat luar biasa. Nah ini, jalan menuju rumahnya kayak gini. Dan tidak ada tetangga lagi tuh, sekelilingnya itu tidak ada tetangga, merupakan area perkebunan dan juga area hutan ya teman-teman, seperti ini. Sepi banget, apalagi kalau misalkan malam hari berkunjung ke sini, wah pasti sangat mengerikan banget. Apalagi di sini tuh banyak sekali kisah mistis, kisah misteri, karena keluarga Ibu Juju sendiri pernah mengalami kejadian tragis ya. Yang pertama, anaknya itu Ayuda meninggal karena tersambar petir. Terus yang kedua, anak Ibu Juju juga, Teh Elin atau Teh Povon atau siapa ya, lupa lagi namanya. Beliau juga meninggal dunia karena penyakit yang di luar nalar lah, penyakit non medis kayak gitu. Dan Bapak Gana sendiri pernah bercerita ke Kang Hakim, katanya rumahnya itu ya, yang belakang sana tuh berada di 4 negara siluman atau 4 negara gaib, tempatnya makhluk halus. Bahkan setiap orang yang lewat ke sini juga pada bilang katanya, kok berani sih tinggal di tempat seperti ini, jauh dari pemukiman, jauh kemana-mana, terus di area angker. Namun walaupun ini area angker ya, tempat ini disulap sama Bapak Juju, Ibu Juju sama Bapak Ganda. Jadi yang sangat menyenangkan sekali, sangat indah sekali. Wah enak banget kalau misalkan musim hujan ke sini, ini pas banget dengan kabut, aura mistisnya itu dapat sekali. Oke, yang penasaran dengan kisah keluarga Ibu Juju dan juga Bapak Ganda ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu meleras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Ya mudah-mudahan Ibu Jujunya atau Bapak Gandanya sedang ada di rumah ya teman-teman. Pemandangannya luar biasa, apalagi nanti kalau misalkan kita udah di depan rumah. Apa itu? Kaget ada daun yang jatuh ya. Kalau udah di depan rumahnya tuh bakal betah sekali. Area sekelilingnya kayak gini, mengerikan. Dan Bapak Ganda pernah bercerita kalau di sini nih, awal mula masuk rumah itu merupakan gerbang goib menuju istana apa ya, lupa lagi sih Kang Hakim. Ada kok di video sebelumnya 1 tahun ke belakang kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman banget ya. Dan ini tuh kategorinya tuh rumah mewah ya, karena rumahnya itu rumah permanen ya, rumah permanen. Terus halaman depannya tuh sangat bersih sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Kok kayak sepi ya, seperti nggak ada orang. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Atau lagi di kebun kali ya. Ibu. Itu ada yang nyaut tuh dari belakang. Assalamualaikum. Oh itu ibunya tuh di sana, di belakang ya teman-teman, di posisi makam. Dan rumahnya tuh sangat bersih banget ya. Bu, punten. Lewat sini ya. Oh iya tuh ibunya tuh.
Assalamualaikum Ibu. Aduh, alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ke rumahnya Ibu Juju. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Gimana? Alhamdulillah Bu. Aduh, lagi apa Bu? Lagi ini nadran. Nadran itu apa? Ziarah. Iya, jarah. Ziarah ke makam Ayuda dan juga Teh Elin ya. Iya. Kalau bapaknya di mana Bu? Kok kayak Bapak sepi? belum pulang kerja. Oh, belum pernah kerja. Iya. Emang Bapak sekarang kerja di mana Bu? Di Sido lagi. Di Sido. Iya. Kerja apa tuh Bu? Maaf. Mekanik. Oh, mekanik. Iya. Kalau pulangnya berarti Biasanya jam 3:30. jam 3:30 Iya. sore. Berarti bentar lagi pulang ya Bu ya? Bentar lagi pulang, soalnya tadi istirahat pulang. Istirahat pulang, terus Iya. berangkat lagi, Iya. nanti pulang lagi. Pulang Jauh lagi. dari sini Bu tempat kerjanya? Terlalu jauh sih enggak. Dari itu ada yang kolam besar di situ ke atas. Di kolam renang tinggal ke atas. Iya. Oh, yang kolam renang yang mau lewat rumah Ibu itu ya? Iya. Oke, Ibunya udah selesai ziarahnya? Udah. Udah. Alhamdulillah. Iya. Ibu boleh nggak nih ngobrol lagi, mungkin para penonton juga ya kangen sama Ibu, penasaran sama Ibu gitu ya. Boleh. Apalagi suasana di sekeliling rumah Ibu itu sangat bersih sekali. Ini berarti dibersihinnya tiap hari Bu? Tiap hari kalau lagi sempat, kalau lagi nggak sempat, ya kadang-kadang lah. Oh, kadang-kadang kayak Iya. gitu. Soalnya ibu kadang-kadang mau ke kebun, kadang Mm-mm. pagi-pagi gitu. Mm-mm. Kadang-kadang ibu agak siangan, nyapu dulu. Bersih-bersih dulu di sini. Iya. Tapi tadi di depan wah luar biasa gitu. Jadi bikin kangennya itu pas suasana depannya itu ya Bu ya. Kalau sekarang nanam apa Bu? Sekarang masih belum nanam. Soalnya ibu lagi ini miara ini, merawat ini kapol. Nggak disiangin langsung, cuman di round up aja. Di round up itu berarti Di ini Apa? pakai Pupuk? obat round up. pupuk berarti ya? Bukan nyangin ini rumput. Oh, ngebersihin rumputnya. Iya, Jadi cuman supaya pakai obat round up. biar cepat mati kayak Iya. gitu. Oke, dan ini makam Ayuda tuh yang mana sih Bu? Lupa Yang lah. ini. Ayuda yang ini, Iya. terus Teh Elin tuh yang itu ya. Iya. yang Tapi ya ini makamnya itu apa nyerong dikit ya Bu ya, karena arah kiblatnya sempat ada kesalahpahaman waktu dulu. Iya. Iya. Nah, jadi agak beda gitu ya Bu ya. Iya. Boleh kita ngobrolnya di depan Bu? Boleh. Ais, nyangkut lagi. Boleh Ibu duluan. Jadi bukan hanya di halaman depan ya yang bikin nyaman, di halaman belakang juga sangat nyaman karena bersih sekali. Dan airnya itu luar biasa, Masya Allah ya Bu ya. Sangat jernih banget gitu. Luar biasa. Ini apa Bu? Kelinci Oh, kelinci. Terus Iya. itu kotorannya di apa Bu? Disaring buat apa? buat pupuk. Oh, pupuk. Iya. Jadi pupuk organik ya kategorinya atau apa tuh? Buat pupuk. Kan ini ada paneli. Mm-mm. Buat ini dipakai pupuk paneli, pakai pupuk kapal juga bisa. Jadi Ibu kalau misalkan untuk apa sambara masak ya Bu ya? Ya. Peralatan dapur itu nggak perlu beli ke warung ya? Nanam di sini semua gitu. Iya, kalau lagi ini ya, kalau lagi nanam. Mm-mm. Kalau lagi kemarau kan nanam juga pada mati gitu. Jadi kurang bagus. Kurang bagus ya? Ya, soalnya tuh ini juga cabe kurang bagus. Oh, itu nanam cabai di sana ya? Iya. Jadi enaknya hidup di hutan itu kayak gini atau di kampung itu. Jadi cabai ada, tinggal metik kalau pas ada ya Bu ya. Iya. Ikan juga ada itu ya. Buah-buahannya ada pepaya, ada stroberi, ada nanas ya Bu ya. Komplit pokoknya nih. Di sini tuh serba komplit tuh pokoknya. Jadi pengen apa-apa tinggal metik. Kalau saya kan kalau misalkan pengen buah-buahan beli. Iya. Ibu mah tinggal metik ya Bu ya. Ah, luar biasa. Aduh. Dan ini nih yang bikin nyamannya tuh. Oh, bapaknya udah pulang. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Yuk dalam. Makasih Bapak. Aduh, baru pulang ya Pak ya? Mau istirahat boleh silakan nggak apa-apa. Takut Bapaknya Enggak. kecapean atau gimana? Enggak. Dari kerjaannya ke sini. Dekat Pak. Dekat cuma sebelah sana. Ya tadi tuh habis ngobrol sama ibu di belakang, kebetulan ibunya lagi jaroh. Iya. Saya datang ke sini kok sepi, dikunci gitu. Ternyata ibunya di belakang. Iya. Dan saya keinget nih kalau ketemu Bapak jadi keinget ini. Waktu dulu kan kita pernah ngobrol ya Pak ya? Iya. Waktu hujan deras tuh. Kata Iya. Bapak tuh rumahnya tuh berada di 4 negara. Oh. Bener gak Pak? Iya. Itu tuh negara apa aja sih Pak? Ya jadi kan di sini
jadi bertetangga gitulah, bukan satu 4 negara di satu lokasi ini gitu. Bertetangga dengan negara apa? Yang di sana itu ular. Di sebelah mana Pak? Mohon Sebelah maaf. bawah itu. Boleh ditunjukin Pak arahnya Pak? Wah, Jauh. itu agak-agak jauhan dikit. Berapa ratus meter dari sini ke negara ular? Ya, yang terkenalnya itu kira-kira kalau dari sini lurus mah ada 300 meteran. 300 meter. Terus negara apa lagi Pak? Ya di sini juga ada ular dulu mah. Negara Cuma ular ularnya juga? beda lagi gitu. Oh, beda. Di sini mah yang sering itu jadi ular agak ke kuning-kuningan, cuma pakai mahkota sebelah sini mah. Waktu dulu secara dohirnya ada kiara, kalau bahasa itu beringin lah gitu. Pohon beringin. Jadi di sebelah sini tuh ada pohon beringin besar. Ya, yang ada rumpun bambu tuh. Yang di sana. Ya, Itu tempat tinggal ular tersebut. Berarti Ular kategorinya tersebut. ularnya ular siluman dong Pak? ya, jin lah gitu. Ular jin. Ya. Berarti 2 negara ular ya. Terus 2 negara lagi di negara apa tuh Bu Pak? Ya kalau di sini ada yang supernatural juga, ngerasa kayak orang tapi jadi agak lain gitulah bentuknya. Di posisinya di mana tempat Ya, tinggalnya? di sini ada, di sebelah sana ada. Di sebelah sana, di sebelah mana Pak? Sebelah yang datar itu tuh. Oh yang datar. Jadi pas Datar. gerbang masuk menuju rumah Bapak ini Iya. di sana. Tuh yang ada saung tuh. Itu Ya sebelah sananya sedikit. negara apa Pak? Ya orang tapi enggak percis sama kita gitu. Beda Jadi lah. agak beda gitu. Jin Iya. atau siluman Jin, kategorinya? Jin. Oh jin. Tapi jinnya maksudnya jin muslim atau jin yang jahat gitu? Jin yang Ya. baik atau yang jin yang jahat? Pernah mengganggu keluarga Bapak enggak? Enggak. Oh enggak. Berarti hidup nafsi-nafsi aja. Iya, nafsu itu. Masing-masing ya Pak? Iya. Oke. Terus yang satu dari mana? Yang satu lagi mah ya di lokasi ini cuma enggak begitu ganggu lah gitu. Di titik rumah Bapak ini? Iya. Kan ada yang bilang kata yang suka apa? Supranatural lah gitu ya. Spiritual. Spiritual. Mm-mm. Nah, malahan ini nih gapuranya. Jalan-jalan ini kayak di dohirnya ini gitu. Yang ini. Iya, sebelah sini. Jadi ini gapura gerbang masuk goibnya. Iya, ke sini. Masya Allah. Jadi kalau misalkan saya datang ke sini, bapak dan ibunya nggak ada, bahaya juga gak? Enggak. Oh enggak. Nggak ganggu berarti. Enggak. Takutnya nyasarin atau gimana? Enggak. Ke bapak juga enggak apa-apa, cuma ya kalau orang yang lihat ya yang gituan suka ngelihat gitu posisinya gapura itu di sini. Yang penting datang ke sini dengan niatan baik, ya Bu Baik. ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan niatannya jelek ya pasti Ya. ada yang ganggu kayak Iya. gitu. Di mana-mana juga. Benar sekali ya Bu ya. Ibu, kalau ibu sendiri nih yang pernah lihat secara langsung makhluk goib yang ada di 4 negara ini, Ya. apa aja sih Bu yang pernah ibu lihat? Yang pernah ibu lihat, orang yang udah meninggal pernah ibu lihat, tapi bukan di daerah lahan ini, di tempat yang lain. Nggak ibu sengaja. Pada waktu ibu lagi ini bantuin orang punya hajatan, tetangga di kampung bawah sana. Pas waktu itu ibu nggak nyadar, ibu juga disangka sama ibu tuh anak-anak tamu gitu. Cuman pas waktu itu ibu lagi kerja, bukan ibu doang, masih ada yang lain ibu-ibu Bantu masak gitu. bantuin masak. Biasa kalau ibu-ibu di kampung kan kayak gotong royong, Iya. bukan gotong royong, jadi bantu ya Pak ya. Iya. Masih kompak kayak gitu. Iya. Tingkat sosialnya itu masih bagus. Iya. Nah, lanjut lagi Bu ceritanya gimana? Pas waktu itu ibu cuman gini doang, Jang, sambil ngusap ininya, Kepala. Jang gitu. Kalau di Sunda kan sama anak kecil tuh Jang, ujang gitu ya. Iya. Ade, ujang gitu ya. Sambil ngusap ininya. Ibu nggak curiga kalau orang-orang, ibu-ibu juga melihatnya. Nah, setelah itu kan yang punya rumah punya cucu 3 anak laki-laki, yang 1 udah dewasa, yang 2 nggak terlalu kecil, udah berapa tahunan gitu. Yang 1 kelas 5 katanya, yang 1 kelas 2 apa kelas 3 SD. Berarti usia-usia anak SD lah Bu Iya, ya. iya. Sekitar
7 sampai 12 tahun. Iya. Nah, ibu kan agak heran. Kata si tuan rumah tuh punya anak yang cucunya 3, yang 1 mah udah dewasa, yang 2 masih SD gitu. Ibu kan heran, si anak yang 2 itu lagi pada main di depan. Terus yang barusan kelihatan sama ibu pertama 1. Nggak lama kemudian ibu melihat lagi 1 lagi, tapi bajunya sama warnanya. Bajunya sama, Warna bajunya sama. warna bajunya, kalau wajahnya sama juga atau beda? Wajahnya mirip-mirip. Kayak kembar kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu kan ibu berpikir gini, katanya punya anak si teteh tuh cuman 3, yang 1 udah dewasa. Terusan yang 2-nya lagi pada main di depan. Bajunya juga beda, yang 1 merah, yang 1 hitam. Si anaknya itu. Nah, terus yang ini yang barusan siapa? Ibu punya pikiran seperti itu. Nah, pertama 1, nggak lama kemudian ada 1 lagi, yaitu yang sama bajunya. Nah, diusap lagi sama ibu, lagi berdiri di Dipegang di pintu. lagi. Iya, dipegang lagi. Dek, manggil Dek sama Ujang gitu. Dek gitu. Nah, lama-kelamaan ibu penasaran. Nanya ke anaknya si tuan rumah yang punya anak itu 3 cucunya. Teteh, sebetulnya si teteh punya anak tuh berapa? Kata ibu. Ih, si UU dibilang 3 katanya. 3, terus yang barusan siapa? Gitu. Yang barusan yang mana? Yang barusan. Kan si teteh yang ditanyanya juga bingung, ibu juga agak bingung. Yang barusan kan ada anak laki-laki barusan 2, si teteh bilang cuman 3. Iya, 3 tuh, yang 1 tuh yang dewasa katanya, yang udah bujang katanya gitu. Nah, nggak lama kemudian si anak-anak datang. Kumpul semua, datang semua. Nah, nih UU katanya yang ini, katanya yang 1 pakai baju merah, yang 1 pakai baju hitam. Terus yang tadi anak siapa? Kata ibu. Mana? Saling menanya, ibu-ibu yang mana katanya. Tadi sampai diusap ininya, kepalanya, belakangnya, kata ibu gitu. Yang mana? Katanya yang mana? Kan ibunya juga bingung. Kayak orang gimana gitu. Terkesima atau Iya. merasa trauma, takut gitu ya Bu ya? Enggak takut, cuman enggak. bingung aja. Bingung sampai kebingungan. Iya. Dan berarti anak yang tadi itu ya udah meninggal. Iya. Nah, setelah itu ibu cuma nanya gini ke mamahnya itu, si anak yang punya anak 2. Teh, sebetulnya punya anak enggak gitu yang meninggal? Ada katanya. Berapa? Yang 1 meninggal, yang 1 keguguran katanya. Nah, nanya lagi, suka dikirimin ini doa Fatihah, dikirimin hadiah kata ibu gitu. Fatihah kayak gitu ya Bu ya, diziarahi lah. Hadiah apa? Fatihah gitu. Ya suka kan, kemarin juga katanya manggil Pak Ustadz tuh biar dikirimin doa dulu semuanya katanya. Enggak biasa-biasanya gitu, kalau misal malam Selasa Jumat rutin gitu. Iya suka katanya. Nah, si mamahnya anak-anak itu nanya, katanya yang tadi kelihatan pakai warna baju seperti apa, gimana katanya gitu. Nah, ibu nyari warna yang sama, pas nemu warna yang sama. Nah, seperti ini kata ibu. Nah, diem dulu katanya. Waktu mama ngirimin ini hadiah pakaian, kalau di Sunda kan hadiah gitu Iya, ya. biasanya sedekah ke ustadz atau ke anak yatim, pakaian gitu, cuman berupa yang pakaiannya. diiniin nyampe ke sananya doa Fatihahnya. Kalau pakaiannya dipakai sama anak siapa aja, diiniin, disedekahin. Tujuannya untuk sedekah si mayit. Iya. Nah gitu. Nah, pas ibu nemuin ini warna yang sama, nah seperti ini, iya katanya waktu dikirimin hadiah ini pakaian warnanya seperti ini. Kata ibu namanya siapa gitu. Nah ini dibilangin
Yang satu katanya belum dikasih nama, yang keguguran. Kasih nama aja. Terus dikirimin doa Fatihah, kata ibu. Jangan sampai diiniin, dibiarin gitu aja, nggak dikirimin Fatihah, hadiah Fatihah, doa gitu. Nah, ibu selama ibu ngobrol seperti itu, bilang seperti itu, masih bingung di sini. Terus Bingungnya yang kenapa? tadi siapa? Ibu masih bertanya seperti itu. Berarti anak yang sudah meninggal itu ya Iya, ikut main karena di rumahnya mungkin ada acara hajatan mungkin. atau nengok kayak gitu ya Bu ya. Iya, mungkin. Itu Bapak kenapa Pak? Dikira tuh bapaknya tidur. Bapak kalau mau istirahat nggak apa-apa, istirahat aja. Enggak. Takutnya bapaknya kecapean soalnya tadi kayak lagi tidur ya Bu. Enggak. Saya sempat kaget. Waduh bapaknya tuh kenapa? Sedang ini. Atau mungkin kerasukan di dalam hati saya gitu Bu ya. Waktu lagi wawancara ibu kan liatin terus ke bapak. Kok bapaknya kayak yang tidur gitu tapi berdiri posisinya itu. Luar biasa sekali Pak bisa tidur sambil berdiri. Itu kejadiannya berarti baru-baru ini ya Bu ya? Belum lama, mungkin 6 bulanan. belum 1 tahun ya. 6 bulanan ya 6 mungkin. bulanan ke belakang. Ya. Ya, terus juga mungkin udah pada tahu semua ya Bu ya penonton kalau misalkan Ayuda dan juga Teh Elin itu Ayuda yang tersambar petir tuh Bu ya? Iya. Ayuda. Ya Pak ya? Ayuda yang tersambar tersambar petir. Berarti kakaknya tuh Ayuda atau Teh Elin? Alin. Naon? Kakaknya. Kakaknya Elin. Kakaknya Elin, yang paling besar. Ya. Ya masih lagi perawan ya Bu ya? Iya. Meninggalnya itu. Kalau Ayuda sama juga bujang ya? Ayuda usianya 18. 17, Elin 18, Ya, kakaknya. jadi geser 1 tahun lah. Ya, jadi Bapak sama Ibu cuma punya anak dua-duanya, sekarang udah diambil lagi sama Yang Maha Kuasa ya Iya. Pak ya. Jadi tinggal berdua aja sama Ibu ya. Iya. Tinggal Semuanya 6. Mm-mm. Cuman semuanya meninggal. Kalau yang lain masih pada bayi, yang ada yang keguguran juga. Jadi total anak Ibu tuh punya 6. Nah, Iya. jadi waktu dulu itu ada yang nanya juga. Jadi kejadiannya di waktu terjadi anak Yuda sama Elin itu meninggal. Nah sebelumnya juga udah 3 yang meninggal gitu. Jadi yang pertama 1 hari 1 malam kalau nggak salah. Yang kedua 1 hari. Nah yang ketiga keguguran baru 3 atau 4 bulan gitu. Nah yang kesini yang udah dewasa itu yang meninggal. Cuma Ayuda tersambar petir. Nah belum 40 hari. Ini kan mengandung. Yang dikandung dulu. Yang dikandung. Nah lalu yang besar itu yang perempuan. Itu benar-benar ujian yang sangat luar biasa ya bagi Bapak Ganda dan juga Ibu Juju, karena ya kehilangan anak tercinta ya Pak ya. Iya. Kalau kehilangan anak itu sungguh luar biasa sakitnya Ibu ya. Iya. Semoga ujian itu apa ya, ada hikmahnya lah di balik semua Amin. kejadian itu bagi Amin. Ibu Juju dan juga Bapak Ganda. Semoga mereka semua di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, Amin. dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Amin. Allah Subhanahu wa Amin. taala. Nah, Dan kejadian Ayuda itu berarti udah lama ya Pak ya? lama Tahun berapa? Udah berapa tahun ke belakang? 2011. 2011. 2010 akhir. 2010 udah 11. bulan 3. 2010 dan 11 ya Bu ya. Ya. Bapak dan Ibu nggak rencana adopsi anak atau misalkan punya anak lagi Ya gitu? tadinya mau adopsi, cuma kalau adopsi dari rumah sakit sih agak besar juga gitu Mm-mm. biayanya. Enggak, maksudnya anak adik atau anak kakak gitu? Enggak ada. Oh nggak ada? Emang nggak ada adik atau kakak? Kalau saudara banyak. Banyak. Jadi udah pada mapan lah gitu itunya saudara-saudaranya. iya, iya, Jadi ada anak yang punya 3 juga nggak mau ngasih Oh gitu. gitu ya. Kecil-kecil. Kalau lagi pada kecil mah di sini sering di sini semua. Di sini semua. Main semua di sini. Iya, ibu sering ngurus anak-anak kecil punya saudara. Oh gitu. Iya. Elin sedang taruh kelas SD lah ya. Mm-mm. Kisaran kelas 4 kelas 5. Anak kecil itu yang di bawahnya 4-5 tahun itu udah banyak di sini. Mainnya juga tuh cuma di sini karena emang di sini Iya. suasananya sangat betah sekali ya. Ibu yang ini yang ngurus dulu di sini anak-anak selagi kecil yang sekarang udah pada dewasa tuh. Udah Di pada sini. nikah semua berarti sekarang Iya, ya. udah pada gede semua di sini. Berarti rencana pengen adopsi mah ada, cuman Ada. ya belum mungkin ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Iya. seperti itu ya Bu ya. Ya Pak ya, yang Bapak yang Ibu yang sabar aja. Usia berapa tahun sekarang tuh Pak? Sekarang 57 nyampe 58. 57 58. Kalau Ibu Beda 3 tahun sama beda 3 Bapak. tahun, tapi masih produktif. Mohon maaf masih menstruasi kayak gitu. Enggak. Oh udah enggak. Berarti emang solusinya harus
adopsi ya Bu Iya, ya. iya. Karena nggak mungkin kalau misalkan Ibu sampai hamil lagi kalau misalkan Iya. udah apa Udah sih? nggak mungkin. Bahasanya itu apa sih? Udah nggak menstruasi itu Iya. kalau wanita apa? Pokoknya ya pada intinya gitu aja lah. Iya. Nggak bisa rahimnya itu udah nggak produktif lah kayak Iya, gitu. iya. Siap Ibu. Makasih ya Bu ya atas waktunya nih udah diperkenankan ngobrol sama Bapak dan juga Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, berkah selalu. Dan ini Bu ya buat beli ini aja lah istilahnya buat beli pecin ya Bu yang mau diterima. Kasih Bapak, jazakallahu khairan. terima kasih juga ya Pak ya atas waktunya. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Oke teman-teman, inilah kunjungan saya ke rumahnya Ibu Juju dan juga Bapak Ganda. Beliau ini sangat baik sekali, sangat ramah sekali. Bahkan setiap Kang Hakim ke sini, wah pasti disuguhi makanan yang ada di area sini. Waktu dulu nanas ya Bu ya. Iya, Waktu sekarang musim nanas, masih terus belum. apalagi rengginang ya Bu ya, keripik yang kayak gitu. Dan halaman rumahnya itu sangat nyaman, sangat bersih banget. Pokoknya ini menjadi rumah idaman setiap orang menikmati masa tua mungkin ya Bu ya. Nyaman banget soalnya tuh, apalagi kalau misalkan pas musim hujan, wah aura di kampungnya itu benar-benar dapat sekali. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.